Gus, Gus, kompromi aja Gus. Ini realitas. Gus Dur kalah sudah di lapangan. Marah lagi Gus Dur. Realitas katanya. Kita harus buat realitas baru katanya Gus Dur. Tahu kamu menjatuhkan Pak Harto dulu karena kita berani membuat realitas baru. Masa sekarang sudah ada realitas begini kamu takut katanya. Enggak, saya enggak mau. Pokoknya saya enggak mau kompromi dengan partai. Jatuh dia. Jatuh. Ya, itu pengalaman di situ ya. Tapi saya bangga membantu orang yang punya ini ya. Bangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Paduswa TV, sebuah kebanggaan bagi kami di tengah kesibukan beliau, sosok yang tidak diragukan lagi kapasitasnya, dan masyarakat Indonesia sudah pastilah mengenal beliau dengan Profesor Dr. Mahfud MD, beliau Menko Polhukam. Apa kabarnya, Prof? Baik, Mas Yusuf. Anda baik-baik saja juga. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Saya ke kantor beliau itu luar biasa nih. Baru pertama nih, Prof. Baru pertama. Menteri pertama yang menerima saya nih. Ya, pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Menko. Ada yang menarik ini bagi Gus Durian itu tentang cerita beliau ketika ditunjuk dengan oleh Gus Dur menjadi Menhan itu ya. Saya pengen cerita dari awal, Prof. Itu bagaimana sih ceritanya, Prof? Mahfud katanya 16 tahun belum ketemu dengan Gus Dur. Iya. Tapi kemudian ditunjuk itu bagaimana ceritanya nih? Jadi begini, saya waktu itu di bulan Agustus gitu, pertengahan Agustus itu tiba-tiba saya ditelepon oleh Sekretaris Negara Pak Johan Effendi. Pak Mahfud, Bapak ditunggu oleh Presiden, ingin ketemu lo. Presiden manggil saya enggak keliru, saya bilang. Saya enggak pernah kenal dengan Presiden, saya bilang. Enggak kenal kok, beliau nunggu hari Sabtu gitu. Iya. Sebenarnya saya sudah kenal dengan dengan Gus Dur tuh tahun 1983. 83-an ya? Iya. Saat itu saya ngundang beliau sering ke Jogja. Karena waktu itu saya asisten dosen. Iya. Dan saya sangat kagum lah kepada tokoh-tokoh baru dalam perjuangan Islam itu. Ada Gus Dur, Nurholis, Amin Rais waktu itu kan. Iya. Saya ngundang Gus Dur ke kampus saya karena saya hidup di sebuah kampus namanya UII yang dulu ikut didirikan oleh orang tuanya Gus Dur, Kiai Wahid Hasim. Tapi kesannya kok UI itu kesannya Muhammadiyah, padahal dulu dirikannya sama-sama gitu. Saya undang Gus Dur, datang Gus Dur ke sana. Nah, dan sudah itu datangnya bisa 2 atau 3 kali gitu ke kampus tuh saya undang. Itulah saya kenal dengan Gus Dur, karena ya kalau ke Jogja ke kampus itu saya yang jemput, makan di warung-warung kecil di pinggir jalan. Di warteg gitu ya? Di warteg ya. Dan hotelnya hotel kelas Melati aja gitu. Di itu tahun 83 ya. Nah, sudah itu kita berpisah. Ya. Tidak ada komunikasi ya? Saya tidak ada komunikasi aja dengan gue. Komunikasi ide aja, kan dia sering pidato, saya ngikuti pidatonya, sering nulis, saya baca tulisannya. Mungkin dia ngikuti juga, saya memberi komentar, loh kok ada ini gitu. Sehingga sesudah 16 tahun tidak ketemu, saya tidak tahu kalau Gus Dur kenal saya gitu atau ingat saya. Tiba-tiba manggil, dan manggilnya pun saya tidak tahu saya mau disuruh jadi apa ini, atau mau ditugasin apa gitu. Nah, anehnya lagi ketika Sabtu saya datang ya, saya sehari sebelumnya kontak lagi ke Pak Johan. Pak Johan, sesuai dengan pesan Bapak, saya besok akan ketemu Presiden. Oke, katanya. Ini nomor telepon ajudannya, langsung aja. Katanya. Dia sekretarisnya kan itu. Begitu sampai di Jakarta, ternyata Gus Dur nggak ada. Kemana itu? Dia sudah menjadwalkan ini. Saya tanya, Pak Johan, saya ini sudah di Jakarta, sama Gus Dur kok nggak ada? Katanya saya dipanggil. Dia memang dipanggil, tapi ini tiba-tiba ada berita Gus Dur ke Jogja malahan sekarang ke tempat Pak Mahfud mau nonton wayang. Nonton wayang, dan betul. Nonton wayang beliau? Iya, beliau datang ke Jogja untuk malamnya nonton wayang bersama Sri Sultan dan bersama
Ikhlasul Amal di kampus UGM. Iya, betul. Nah, itu Bapak kemudian balik lagi ke ini, saya ke balik Jogja. lagi, dan saya diberi nomor oleh Pak Johan, ini telepon nanti. Iya. Udah diangkat-angkat. Kan saya tidak kenal siapa-siapa. Telepon ajudan, mungkin ajudan ini ganggu aja nih nomor apa gitu kan ya. Sampai tengah malam dia angkat. Ya udah, bilang. Nah, akhirnya melalui teman saya bilang, saya dipanggil Gus Dur kok. Iya. Nah ini ya, Gus Durnya ndak ada lah. Terus ada yang bilang, loh kalau dipanggil Gus Dur kamu jadi menteri katanya. Coba kamu hubungi Alwi Shihab. Oh iya. Alwi Shihab menteri luar negeri saya kenal pun tidak, saya bilang kan generasinya jauh. Jauh tapi, ya. Tapi dia sekarang yang paling menentukan. Siapa yang mau paling dekat dengan Gus Dur ya. Yang mau jadi menteri, yang mau diganti, dia itu orangnya yang menentukan gitu. Yeah. Atau paling diberitahu lebih dulu. Terus saya komunikasi dengan Alwi Shihab, betul. Iya. Ente dipanggil Gus Dur, iya. Siapa yang bilang? Yaitu Pak Johan Effendi. Wah kalau begitu ente pasti jadi menteri tuh katanya. Karena ini sebentar lagi mau ada penyusunan menteri baru. Dari reshuffle gitu ya gitu. Ente kalau mau jadi menteri, menteri apa? Kata Alwi Shihab. Iya betul. Saya latar belakangnya hukum, saya doktor ilmu hukum dan sudah profesor ilmu hukum, saya bilang. Oh iya cocok di situ. Tapi karena ente profesor, mungkin Menteri Pendidikan juga. Menteri Pendidikan itu, ekspektasinya di situ itu. Iya Pak Alwi gitu bilang. Nggak bayangkan kalau jadi Menteri Pertahanan. Oke. Nanti kita ketemu Gus Dur gitu. Iya. Ya. Ketemu Gus Dur. Kemudian ya itu diantar tengah malam gitu ke Jalan Irian 7. Jadi Gus Dur tuh nerima tamu sebagai presiden dan setengah presiden itu di Jalan Irian gitu. Makanannya jagung, tempe apa gitu rame-rame gitu. Presiden Iya, betul presiden. Begitu saya masuk itu, weh, kok kayak di pesantren aja nih sambilan. Akhirnya ketemulah saya sama Gus Dur. Gus, ini Gus yang dipanggil katanya. Pak Mahfud katanya, antum sekarang jadi rektor ya? Iya. Enggak, saya pembantu rektor. Kok Gus Dur tahu? Iya. Loh, kan antum dulu yang sering jemput saya kok di Jogja. Itu kan sudah 17 tahun lalu Gus, 16 tahun, 17 tahun. Iya, saya ingat katanya. Saya sudah cerita, banyak cerita gitu, akhirnya gini. Saya sekarang perlu 4 ahli hukum tata negara. Iya. Saya sudah punya 3. Iya, siapa aja tuh? 1 Yusril. Iya. 2 Marsilam. Terus 1 siapa lagi, dan saya perlu lagi antum masuk. Gitu. Iya. Untuk apa Gus? Untuk jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertanahan kan sudah dibubarkan Gus, bukan pertanahan. Jadi sempat salah dengar, Prof Mahfud itu Menteri Pertahanan. Salah dengar, tapi saya menduga Gus Dur salah ucap. Salah ucap. Kan nggak mungkin saya Menteri Pertahanan, kan di pikiran saya. Iya. Loh, Menteri Pertahanan tuh Pak Hasan Basri Durin baru diberhentikan belum setahun ini, menterinya udah dibubarkan jadi Menteri kementeriannya. Dalam Negeri. Iya. Menteri Pertahanan dulu kan ada Menteri Pertahanan. Ada Menteri Pertahanan ya. Hasan Basri Durin yang terakhir. Gubernur Sumatera. Enggak, Menteri Pertahanan. Loh, Gus, saya tuh enggak pernah belajar tentara, enggak pernah belajar nembak, enggak pernah belajar pertahanan katanya. Jadi saya enggak punya pengalaman di bidang itu. Gitu. Wah, katanya. Untuk apa pengalaman? Saya jadi presiden enggak pakai pengalaman, masa antum profesor aja tak jadi. Presiden tidak pakai pengalaman bisa, antum profesor masa mau berpengalaman? Sudah di situ. Kalau sulit nanti soal pertahanan, ada orang pinter. Siapa itu? Orang pandai, ada orang pandai sekali, bisa memberi ke Pak Mahfud, bisa membriefing dan bisa ngajari. Siapa itu? Pak Yudhoyono. Pak SBY. SBY. Waktu itu belum ada nama SBY, namanya Yudhoyono. Pak Yudhoyono ya. Waktu itu menteri apa beliau? Nah, waktu itu dia Menteri Mentamben, Menteri Pertambangan dan Energi. Mentamben ya, saya bilang, loh, Gus itu kan sekarang Mentamben, iya mau saya pindah juga. Dia jadi Menko Polsoskam, Pak Mahfud Menhannya, udah cocok itu katanya. Kamu belajar sama dia aja, katanya. Terus saya nawar, Gus,
Saya ini kalau mau diberi tugas, cocoknya saya ini menjadi Menteri Negara Urusan HAM. Iya. Waktu itu kan ada HAM, iya. Menteri Hasbalah. Hasbalah ya, Pak Hasbalah ya. Yang HAM. Gitu. Saya sudah deputi di sana. Karena kepresnya Gus Dur baru seminggu nih saya deputi di sana. Iya, tapi itu mau saya bubarkan. Lu terus jadi kemana kan? Biar gabung ke Menteri Kehakiman katanya. Iya. Nah kalau gitu saya Menteri Kehakiman aja, saya bilang. Iya. Bisa, Yusril sudah senang di situ, tidak mau dipindah katanya. Nah gitu aja, saya ke Menteri Sekretaris Kabinet aja ke si Marsilam. Iya. Enggak, itu sudah cocok dengan saya katanya. Pokoknya kamu Menteri Pertahanan. Iya. Terus Pak Alwi memberitahu. Suruh terima. Oh, jadi Pak Alwi waktu yang beri gini nyolek Bapak ya. Iya. Biar jangan ngeyel lah gitu kan. Udah diterima aja begitu kan ya. Iya, siap. Enggak, terus Alwi waktu keluar bilang, "Nanti kalau menolak terus nanti Gus Dur bilang ya udah kalau enggak mau udah jadi menteri." Jadi Alwi itu bagus juga. Mau aja katanya. Padahal kan bisa sambil belajar. Padahal waktu itu katanya rumornya untuk menjadi menteri Gus Dur itu 3M katanya tarifnya. Iya, waktu itu ada di headline Rakyat Merdeka halaman 1 untuk menjadi menteri orang sudah lomba-lomba menyiapkan uang 3M untuk bayar. Waktu itu 3M gede sekali. Ya. Saya juga belum lihat itu. Sudah banget. Seperti apa itu? Sekarang kita dengar triliunan aja karena banyak orang korupsi triliunan kayaknya. Waktu itu gede banget. Saya enggak pernah bayangkan gitu. Nah, tapi kebenarannya bagaimana? Nah benar karena sesudah pengalaman saya ternyata Gus Dur ini manggil orang nggak pakai uang juga seperti saya, malah dikejar-kejar karena menghadap gitu karena dia mau milih menterinya. Nah ternyata memang kemudian banyak orang-orang yang mengeluh ke saya sudah bayar ke si A ke si B untuk bisa ketemu Gus Dur tapi nggak dipakai juga, apalagi jadi menteri. Nah itu berarti memang di sekitar istana itu banyak calo-calo. Calo itu ada rumor waktu itu gitu aja. Jangan-jangan sampai kapan gitu selalu ada orang selalu mengaku dekat dengan presiden lalu minta uang. Sudah itu enggak dapat apa-apa. Nah itu orang menjual namanya Gus Dur aja. Iya, oke. Tapi Gus Dur sendiri enggak ya gitu ya. Clear di sini ya. Oke. Anti KKN Gus Dur ya. Oke. Ya. Pak Mahfud, ketika Bapak ditunjuk menjadi Menhan itu ya, itu banyak menyaksikan. Oh iya. Mengkritisi katanya Bapak itu tidak mungkin lah bisa itu bagaimana ceritanya? Wah itu kaget, saya sendiri kaget apalagi orang lain ya. Saya sendiri kaget kok bisa ya Menteri Pertahanan. Lalu besoknya ketika muncul berita itu luar biasa, akhirnya muncul penilaian yang tidak karuan, negatif semua, politik negatif semua. Gus Dur nepotis, Gus Dur hanya mengutamakan NU macam-macam gitu. Gus Dur tuh ngangkat menteri sepihak sembarangan katanya. Masa Mahfud jadi menteri pertahanan? Mau duduk sama menteri pertahanan yang hebat-hebat Amerika apa-apa gitu. Nggak bisa dia katanya. Kalau menteri kehakiman dia bolehlah saya setuju, tapi menteri pertahanan nggak cocok. Karena serangan begitu banyak sampai tengah malam kan, waktu itu kan sudah musim SMS, iya kan? SMS itu sudah SMS lah, sudah ada canggih lah, udah ada canggih. Sudah ada SMS, kemudian detik.com apa itu kan sudah ada waktu itu kan, saya buka tengah malam, wah orang nyerang semua. Akhirnya saya panggil saudara-saudara saya atau kolega-kolega saya dari Jogja lah, tokoh-tokoh Madura yang dari Jogja, ada Pak Malik Madani, saya panggil semua, saya bilang begini, ini saya diangkat menteri sudah. Saya sudah terlanjur mau, saya baca berita-berita dan baca program pemerintah, rasanya saya berat. Jadi mungkin mumpung belum dilantik, saya akan mengundurkan diri, saya akan kirim surat nanti ke Gus Dur gitu. Sedang saya berdiskusi gitu, tiba-tiba saya ditelepon dari istana oleh ajudannya Gus Dur, nelpon, mohon izin Bapak, ini Bapak Presiden mau bicara. Presiden siapa? Gus Dur. Loh, terus Gus Dur di mana? Terus Gus Dur, Pak Mahfud, saya ini ada acara di Petrokimia di Gresik. Iya. Ada acara Petrokimia di Gresik itu kalau nggak salah tanggal 24 ya, tanggal 24 Agustus, karena saya ditunjuk tanggal 22. Iya. Yang ribut seharian besoknya. Seharian itu kan ya. Iya.
Pak Mahfud, ini saya Petur kamu Gresik, kamu jangan mundur ya, nggak usah mundur, nggak usah takut, saya yang bertanggung jawab katanya. Ngapain mundur katanya. Padahal saya belum bicara mau mundur, tapi Gus Dur sudah langsung nembak, kamu jangan mundur katanya. Itu dari mana tahu Nggak bahwa tahu saya, nggak tahu. Itulah sebabnya lalu saya nggak bisa mengelak kan, nggak bisa bilang tidak. Presiden bilang kamu jangan mundur, dan itu nelpon langsung tahu kalau saya sedang berdiskusi untuk mundur. Apa ada yang laporan ke Gus Dur? Loh, enggak, saya enggak ngomong pada siapapun, saya cuma di situ aja sama 6 atau 7 orang. Itu ada Malik Madani, ada dosen-dosen UII, dosen UGM gitu kumpul di situ, ada NU gitu. Saya ngeluh, aduh saya kok seneng sih jadi menteri, tapi Menhan ini saya enggak kuat lah. Berat itu. Itu serangannya udah habis, saya udah habis. Tapi itu Gus Dur langsung nelpon. Tahu ini. Ketika justru saya sedang bicara, bicara itu. Iya. Dan waktu itu kan belum ada WA orang langsung. Belum ada langsung kan. Itu kan ya. Siapa yang mau lapor juga langsung nelpon. Ya. Siap Bapak Presiden, saya datang besok datang lu katanya. Jangan sampai mundur. Besok datang saya lantik. Tanggal 26. Dilantik. Romantikanya. Jadi pejabat. Untuk pertama kali. Itu ya. Daerah enggak pernah kemana, enggak lewat karir politik, enggak apa, tiba-tiba jadi menteri begitu. Enggak ada DP 3M. Begini Prof. Gus Dur bagi sebagian orang NU itu waliullah lah dianggapnya gitu kan ya. Itu tahu itu hati orang. Nah ini maksudnya bagaimana nih menurut Prof Mahfud itu? Iya, kalau di dalam NU itu ada orang disebut punya ilmu laduni ya, tidak pernah belajar, tahu semua kitab. Ada orang disebut mukasyafah. Mukasyafah itu bisa tahu apa yang akan terjadi, bisa menebak hati orang gitu. Bisa menebak gitu kan ya. Nah, begitu saya agak percaya kepada Gus Dur. Meskipun kadang-kala nggak benar juga. Tapi lucu begini ya. Suatu saat Gus Dur akan ke Mesir. Iya. Saya diundang oleh kiai-kiai di Cirebon. Di kiainya Akil Sirot, kumpul di situ Abdul Abbas. Singkat cerita begini. Pak Mahfud sampaikan ke Gus Dur ya, jangan ke Mesir. Kenapa? Itu sejarahnya orang sesudah pulang dari Mesir jatuh. Bung Karno. Habis itu Pak Harto. Habis itu Habibie. Nanti Gus Dur jatuh loh kalau ke Mesir. Saya bilang ke Gus Dur, Gus Dur akan ke Mesir. Ini ada pesan dari Kiai Cirebon, jangan ke Mesir. Kalau presiden ke Mesir biasanya jatuh. Katanya Husni Mubarak aja 22 tahun di situ ndak jatuh-jatuh. Masa saya cuma sehari mau jatuh katanya. Ayo berangkat. Gus Dur. Tapi waktu itu memang orang nyebut Gus Bung Karno pulang dari Mesir jatuh. Iya betul. Pak Harto juga sama waktu itu ya. Ya pemirsa, itulah romantisme pengalaman Prof Mahfud ketika menjadi awal-awal menjadi pejabat ya Pak ya. Sudah pakai jas belum Pak waktu itu? Waktu itu ya pakai jas pertama. Pakai jas. Wah, itu jas pertama itu ya. Jasnya tuh. Saya mau dilantik presiden, kalau anak kampus jasnya jelek-jelek. Saya datang beli jas mereknya Lawel lah. Ya murah lah. Waktu itu 400.000 sudah bagus. Saya kira itu sudah paling bagus. Sesudah jadi menteri ada orang ngasih jas itu dijahitkan 7 juta. Kamu ada jas 7 juta saya bilang. Saya 400.000 udah bagus, sudah merasa gagah sendiri. Siapa yang ngasih gas yang harganya waktu itu ya tahu. 7 juta itu Taufik Kemas. Dia bilang, "Dek," katanya, "jasmu jelek, saya kirim tukang jahit." Kirim tukang jahit. Terus saya lihat notanya itu 7 juta satu, dan saya dibuatkan 7. Masya Allah. Dengan berbagai sama Pak Taufik Kemas. Begitu sayanya ke Pak Mahfud. Saya Lawel, sehingga sekarang itu saya kalau toko lihat merek Lawel itu kenangan saya tumbuh waktu jadi menteri belinya Lawel. Jas nostalgia ya Gus Dur. Ya ini Prof berbicara tentang Gus Dur, pemikirannya kemarin saya baca informasinya Prof Mahfud dengan Ormas, ada NU, ada Muhammadiyah itu kan pergi ke India. Nah ke India itu pemikirannya apa tuh dan hasilnya apa itu pertemuan India? Saya ini punya kerjasama bilateral ya dengan India di bidang keamanan negara.
Nah, counterpart saya di sana namanya Ajit Doval. Ajit Doval itu ketua National Security Advisor. Yeah. Jadi dia penasihat langsung Perdana Menteri tentang keamanan. Nah, waktu dia ke sini, itu di India kan sedang ramai itu. Iya, betul. Orang Islam tidak boleh masuk sekolah kalau pakai jilbab. Iya. Iya kan? Waktu itu resmi kan, negara bagian mana itu. Kemudian ada orang-orang Islam yang majelis tabligh apa itu ditahan semua di situ. Sana ada juga korban jiwa ya. Iya. Korban, pembakaran. Nah, terus waktu Ajit ke sini, Pak Ajit kok berita-berita tentang hubungan antar agama di India kami ya. Di sini kami punya banyak agama loh, saya bilang, tapi rukun. Kami punya cara pengelolaan yang menjamin toleransi dan saling menghargai. Iya. Gimana kalau kita diskusilah? Oh ya, bagus katanya. Saya undang aja ke sana. Oke, saya mau ngajak ulama-ulama di sini. Iya. Ulama berbagai aliran, saya ajak ke sini, dan pejabat-pejabat yang beragama Hindu, Kristen, Katolik. Pokoknya berbagai agama saya ajak bahwa di Indonesia bisa hidup gitu. Oh iya, bagus. Nah, di sana saya bawa. Betul. Saya ajak dari NU itu siapa namanya? Mas Kuri. Oh iya, oke, iya. Lalu ada dari Muhammadiyah Profesor Abdul Mu'ti, lalu ada Khalil Nafis, lalu ada dari Wahda Islamiyah Zaitun Rasmin, dan akademisi lah dari UIN, kita undang ke sini diskusi. Bagus diskusi. Hasilnya apa, Prof? Ya, hasilnya saling menyampaikan dulu ini caranya, dan mereka minta langkah lanjut, ini perlu diteruskan. Gagasan seperti ini, tukar pikiran seperti ini perlu diteruskan. Sehingga Ajit misalnya bertanya, kalau di sini itu boarding school, Islamic boarding school itu sangat eksklusif. Dia hanya mau belajar kitab Islam, dan tidak ada yang boleh jadi pejabat. Loh, saya bilang kalau di Indonesia justru yang dari pesantren sekarang banyak jadi pejabat, DPR, menteri. Saya lulusan pesantren. Oh gitu bilang, ya, iya betul. Dia diajari apa di pesantren? Ya saya bilang diajari ilmu-ilmu umum juga ada, tapi di situ yang dipenting akhlak, moral. Oh iya katanya. Jadi kalau Islam tuh bisa saya bilang. Lalu dia mau ngirim tim ke sini. Saya mau ngirim tim untuk pelajari bagaimana pesantren itu, dan minta tulisan-tulisan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia yang modern dan pesantren. Oke, nanti saya kirim, saya bilang. Itu bagus untuk masa depan peradaban kita. Karena kan semakin kosmopolit seharusnya kan negara ke depan. Nggak bisa lagi kalau kita kotak-kotak gitu, akan kehancuran yang dihadapi. Indonesia menjadi role model begitu untuk kehidupan keberagamaan. Kita katakan Indonesia itu pernah kedatangan tamu dari Timur Tengah. Pak Ma'ruf Amin bilang nanti kami akan kirim orang-orang belajar Islam ke Timur Tengah gitu, dalam rangka basa-basi sebenarnya. Lalu yang dari Timur Tengah itu, bukan, kami akan kirim orang untuk belajar ke sini. Ini Islamnya bagus sekali Indonesia ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya inilah laboratorium toleransi. Toleransi Indonesia ya. Laboratorium toleransi. Di sini semua agama ada, dan Islam pun berbagai aliran hidup. Oke, Nah, itu yang kita tunjukkan di India. Di India itu hasilnya di situ ya. Itu artinya sudah saling pengertian bahwa Islam itu bisa gitu. Karena kalau di India Islam itu eksklusif sekali. Kalau belajar di sekolah Islam gitu nggak bisa belajar ilmu modern. Jadi untuk masuk jabatan-jabatan penting itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Prof, ketika menjadi Menhan itu era Gus Dur ya, sebelum ke Pak Jokowi nih, itu tantangan yang paling krusial itu apa itu? Tantangannya paling waktu itu konfrontasi politik konfrontasi politik antara presiden dengan partai-partai. Itu yang ini. Kalau di bidang pertahanan ya tetap aja separatisme dan keamanan laut, Natuna Utara itu rawan. Kemudian separatisme pada waktu zaman saya itu
Aceh masih panas karena Iya, belum ada perjanjian bergejolak gitu ya. Helsinki, terus di Papua juga masih panas gitu. Ya. Nah itu yang saya tangani selama setahun, dan dalam setahun itu Gus Dur sangat prinsipal ya, sehingga dia tidak bisa bertahan ketika akan dipertahankan, tidak mau juga. Jadi begini, ketika Gus Dur tuh rame dengan partai, karena menurut Gus, saya ini presiden, ini presidensil, kamu jangan ikut campur. Sementara partai ingin dapat bagian-bagian juga, ingin ikut campur lah. Ya boleh, kata Gus Dur, kalau kamu minta saya yang nentukan jatahnya, tapi partai-partai tidak mau. Dan Gus Dur pernyataannya kebetulan kontroversial, sehingga Gus Dur sangat serangannya semakin tajam ya. Tidak mau kompromi, karena dulu saya menjadi tim komprominya, saya Khofifah Alwi Shihab, Manjunta. Marsilam kompromi Mas, biar ndak jatuh, sudahlah terima tuh partai-partai. Gus Dur lagi ndak bisa, apalagi cuma kamu, katanya. Karena Marsilam saya sahabat mau Mas, kompromi aja ini. Ndak bisa, kata, apalagi cuma kamu sahabat, istri anak saya aja memberi nasihat ini saya tolak, katanya. Saya ndak mau didikte oleh partai, itu bertentangan dengan konstitusi. Itu Gus Dur lah. Habis itu saya sama Hilal datang gitu, Gus, Hilal Hamdi kan dari PAN, dipecat dari PAN dia sama Yahya karena dukung Gus Dur kan. Yahya Muhaimin sama Hilal kan dipecat. Lalu bilang gini, Gus, kompromi aja Gus, ini realitas. Gus Dur kalah sudah di lapangan, marah lagi Gus Dur. Realitas katanya, kita harus buat realitas baru, katanya Gus Dur. Tahu kamu menjatuhkan Pak Harto dulu karena kita berani membuat realitas baru, masa sekarang sudah ada realitas begini kamu takut, katanya. Enggak, saya enggak mau, pokoknya saya enggak mau kompromi dengan partai. Jatuh dia. Jatuh. Ya, itu pengalaman di situ ya. Tapi saya bangga membantu orang yang punya ini ya, bangga. Ya. Kelihatannya Prof Mahfud begitu terharu gitu hanya terhadap Gus Dur, apalagi sekarang itu haulnya Gus Dur yang ke-13. Betul. Bangga betul saya. Apa yang ingin disampaikan? Ya udah, kita ingin pemimpin yang punya pendirian begitulah. Itu menurut saya penting. Ya, prinsip gitu. Dan Anda tahu, zaman pemerintahan Gus Dur setahun tidak ada korupsi kan? Nggak ada yang berani, buru sama dia. Coba cari semua kasus yang terjadi di era Gus Dur memerintah, nggak ada. Kalau zaman Pak Habibie masih ada sisa-sisa. Betul. Ya. Sesudah itu banyak. Clear itu ya. Oke, pemirsa, luar biasa ini bincang-bincang dan belak-belakan Prof Mahfud ini, mulai dari proses bagaimana menjadi Menhan yang kalau sekarang itu dibully lah. Ternyata mampu membuktikan sebagai pejabat yang punya integritas sampai sekarang. Nama beliau tetap konsisten dalam penegakan hukum ya, dan juga sekarang menjadi Menko Polhukam. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sehat selalu dan semoga terus berkarya untuk bangsa. Amin. Terakhir kali ini, insya Allah, untuk Gus Dur ada pesan untuk 13 tahun. Rindu saya sama Gus Dur ya, rindu. Saya sering nulis tentang Gus Dur, lalu saya bilang, Gus, saya punya pikiran, saya tulis sendiri, Gus, saya punya pikiran gini, mau saya sampaikan Gus Dur, tapi Gus Dur ada di mana, saya ngantar kemana, ini nggak bisa, saya tulis saja gitu. Saya solilog, bicara sendiri seakan-akan ada Gus Dur. Imajiner ya, luar biasa. Mau diantar kemana ini Gus gitu. Malam-malam ada. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, betul Mas.